Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan membahas mengenai teknologi produksi. Nah, sebelum masuk kepada materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan proses produksi? Ya, proses produksi adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam menghasilkan suatu barang. Nah, barangnya ini nanti akan dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses produksi. Sedangkan untuk peralatan dan cara yang digunakan untuk membuat suatu barang itu disebut dengan teknologi produksi. Agar kalian lebih paham mengenai teknologi produksi, tolong kalian dengarkan terlebih dahulu ya teks yang akan Ibu bacakan berikut. Perkembangan teknologi produksi masa lalu dan masa kini. Makan merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Salah satu makanan pokok kita adalah nasi. Nasi semula berupa padi, adalah produk pertanian. Untuk dapat memproduksi padi diperlukan teknologi. Maksudnya adalah teknik atau cara mengolah tanah pertanian sehingga menghasilkan padi. Teknologi produksi masa lalu. Pernahkah kalian melihat petani bekerja di sawah? Tentu kalian sudah pernah melihatnya, apalagi ketika kalian sedang bepergian ke luar kota atau ke sebuah desa di mana desa tersebut banyak sekali terhampar tanah pertanian. Nah, di situ banyak seorang petani yang sedang mengolah tanah pertaniannya atau sawahnya untuk dijadikan lahan dalam menanam padi. Nah, padinya tersebut nanti akan diolah menjadi beras, setelah itu menjadi nasi yang kita makan. Nah, biasanya alat apa sih yang digunakan oleh para petani untuk mengolah sawah? Betul sekali. Pada masa lalu, petani mengolah sawah pertaniannya dengan menggunakan alat yang sederhana seperti cangkul dan bajak yang ditarik oleh seekor hewan. Nah, hewannya di sini bisa kerbau atau sapi. Mulai dari menanam, mengairi, mengobati tanaman padi, semua dilakukan dengan tenaga manusia. Nah, setelah buah padi tua kemudian dipetik dengan menggunakan alat yang disebut ani-ani atau sabit. Nah, kalau kalian tidak tahu ani-ani atau sabit, untuk zaman sekarang dinamakan arit ya atau celurit. Nah, untuk jadi beras, padi itu akan ditumbuk dengan menggunakan antan dan lesung atau lumpang. Antan dan lesung ini adalah sebuah alat yang digunakan oleh petani zaman dahulu untuk menumbuk padi agar padi bisa terkupas kulitnya menjadi beras. Nah, nantinya beras tersebut akan diolah lagi menjadi nasi. Proses produksi seperti ini sangat melelahkan dan sangat berlangsung lama. Kenapa? Karena semua pengerjaannya dengan menggunakan tenaga hewan dan manusia. Namun tanah pertaniannya terhindar dari pencemaran bahan bakar karena semuanya diolah dengan menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Jadi tidak ada bahan bakar yang tercampur ke dalam tanah tersebut sehingga tanah pertaniannya bisa bebas dari bahan kimia dan pencemaran bahan bakar. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang teknologi produksi masa kini. Pada masa kini, alat-alat produksi pertanian mengalami kemajuan. Petani mengolah sawah dengan memanfaatkan tenaga mesin. Nah, mereka tidak lagi membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan, namun sudah menggunakan tenaga mesin yang dinamakan dengan traktor. Pengairan sering menggunakan air tanah yang disedot
dengan mesin pompa air. Setelah padinya tua, dipanen dengan mesin pemotong dan langsung dijadikan gabah dengan mesin perontok atau thresher. Selanjutnya, gabah diangkut ke mesin penggilingan untuk dijadikan beras. Nah, jadi perbedaannya di sini, kalau zaman dahulu atau pada masa lalu, teknologinya itu hanya menggunakan alat seadanya ya, seperti celurit atau ani-ani untuk memotong padinya. Kemudian menggunakan apalagi tadi lesung dan antan untuk menumbuk padinya. Kalau zaman sekarang atau produksi masa kini tidak perlu lagi, sudah ada yang namanya perontok padinya. Kemudian untuk mesin penggilingannya juga sudah ada yang menjadikan padi itu menjadi beras. Nah, proses produksi seperti ini ada keuntungannya, namun ada juga kerugiannya anak-anak. Nah, untuk keuntungannya yaitu pekerjaan lebih cepat selesai dan petaninya juga tidak mudah lelah. Kenapa? Karena semuanya dilakukan dengan menggunakan mesin, sudah tidak menggunakan lagi tenaga manusia. Untuk kerugiannya yaitu tanah pertaniannya tercemar oleh bahan bakar traktor ya. Karena kita menggunakan mesin dan mesin itu menggunakan bahan bakar, maka otomatis tanah pertaniannya juga akan tercemar dengan bahan bakar traktor yang dikeluarkan tadi. Jadi kalian bisa pilih ya, lebih baik menggunakan tenaga manusia dan hewan atau dengan menggunakan tenaga mesin. Namun dua-duanya juga tetap bermanfaat untuk kita, asalkan kita bijak dalam menggunakannya. Paham semua anak-anak? Alhamdulillah jika paham. Nah, untuk tugas kalian hari ini adalah kerjakan latihan yang ada di halaman 92, bagian B dan bagian C. Bagian B, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan sesuai dengan isi teks yang sudah dijelaskan tadi. Atau kalian bisa baca kembali di halaman 91. Untuk yang bagian C, kalian diminta untuk menuliskan kembali informasi penting yang kalian dapatkan dari penjelasan ibu, atau bisa juga kalian lihat di teks yang ada di halaman 91. Kalian tulis informasi pentingnya apa saja dari mulai nomor 1 sampai nomor 5. Nah, setelah dikerjakan, silakan kalian kumpulkan hasilnya melalui via Japri. Terima kasih. Untuk itu, kalian kerjakan dengan hati-hati ya, sesuai dengan yang diminta pada soal atau pada pertanyaannya. Cukup sekian penjelasan mengenai teknologi produksi, baik yang di masa lalu maupun masa kini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.